Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya, kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari pelajaran kita hari ini kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang hikmah sholat. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Setelah anak-anak mempelajari pelajaran PAI tentang hikmah sholat ini, harapannya anak-anak akan memahami apa hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ibadah sholat. Yang kedua, anak-anak diharapkan semakin meyakini pentingnya sholat dan bisa mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang tertib di dalam sholat. Bagaimana sholat dengan teratur, bagaimana sholat dengan cara yang baik. Ada tata caranya, ada tertibnya, ada urutan-urutannya, mulai dari niat sampai dengan salam. Anak-anak sudah bisa kembali sama mempraktekkan. Jadi jangan sampai ketika sholat anak-anak salah gerakan, salah urutan, namanya berarti belum tertib. Kali ini kita akan belajar tentang hikmah sholat. Dan alhamdulillah, udah yakin hampir semuanya anak-anak sudah bisa melaksanakan sholat, sudah bisa melakukan gerakan dan bacaan sholat. Apa hikmah yang terkandung di dalam sholatnya? Hikmah sholat adalah inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah sholat. Jadi seseorang akan mendapatkan kebaikan atau perbuatan yang baik akan dia dapatkan ketika dia rajin melaksanakan sholat. Artinya apa? Orang yang melaksanakan sholat, dia akan semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita semuanya akan mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Maka jika seorang jarang mengingat Allah, biasanya dia akan berbuat sesukanya, akan berbuat semaunya. Perbuatannya akan dikendalikan oleh hawa nafsunya, bukan atas bimbingan dari Allah. Namun dengan sholat akan menjadikan perbuatan seorang sesuai dengan apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ibadah sholat? Mari kita simak satu persatu pelajaran tentang hikmah di dalam ibadah sholat. Hikmah yang pertama, akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin melaksanakan sholat akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hampir dalam setiap perpindahan gerakan sholat, mulai takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian kembali lagi, hampir selalu kita selingi dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah yang Maha Besar, Allah yang selalu harus kita besarkan dalam kehidupan sehari-hari, Allah yang selalu kita ingat. Kenapa Allah yang harus selalu kita ingat? Karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita, yang menjadikan bumi, langit dan seisinya ini, yang menyediakan segala kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup ini bisa atas karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita sebagai seorang hamba untuk selalu ingat kepada Allah ya. Maka kadang-kadang kita sebagai manusia lupa ya. Maka dengan sholat harapannya kita akan selalu ingat kepada Allah. Minimal sehari dalam 5 waktu anak-anak mengingat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kemudian hikmah yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat adalah sarana, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salat kita akan dekat kepada Allah. Dan sebaliknya, dengan salat kita akan semakin mencintai Allah, mengingat Allah. Dan sebaliknya pula, kita akan semakin dekat dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Terutama dalam gerakan-gerakan sholat ini. Ketika kita sujud ya, saat sujud adalah saat yang sangat dekat antara hamba dengan Tuhannya, di mana dia merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Inilah salah satu hikmah sholat. Orang yang sholat akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang ketiga, hikmah sholat yang ketiga adalah disiplin waktu. Orang yang sholat, terutama sholat dengan tepat waktu, dia akan bisa menggunakan waktunya dengan cara yang baik. Tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Dia akan menghormati waktu. Karena sholat waktunya sudah ditentukan. Maka orang Islam sangat memperhatikan itu. Waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, semuanya ada waktunya. Maka orang Islam hidupnya sesungguhnya hanya berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain, dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Betapa indahnya hidup kita diatur dengan waktu yang sangat jelas. Maka orang yang sholat, maka dia akan dilatih untuk disiplin terhadap waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi perbuatan dosa. Hikmah sholat yang keempat adalah hidup bersih. Anak-anak perhatikan, sebelum sholat kita harus suci, harus bersih. Badan, pakaian, tempat sholat harus suci. Dari apa? Dari najis. Sebelum sholat kita juga bersuci dengan berwudu ya. Karena itu termasuk syarat sah sholatnya. Maka pelajaran apa yang kita dapatkan? Orang yang sholat seharusnya hidupnya selalu bersih ya. Karena kita diajarkan oleh Allah tentang kesucian, tentang kebersihan di dalam sholatnya. Tidak hanya di dalam sholat, bahkan di luar sholat pun orang Islam dia selalu berusaha menjaga kebersihan, menjaga kesucian, baik hatinya, perilakunya ataupun lingkungannya. Indah sekali ajaran kita ini. Kemudian hikmah sholat yang kelima adalah hidup tertib dan teratur. Anak-anak paham, anak-anak tahu bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang ada aturannya, ada tata caranya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada hal-hal yang membatalkan sholat, ada aturannya. Kita tidak bisa mengerjakan sholat seenaknya tanpa aturannya, ada aturannya, semua ada tata caranya. Nah, ketika kita mengikuti tata cara, aturan, rukun, sunnah, persyarat di dalam sholat, maka secara tidak sadar sesungguhnya sholat mengajarkan kepada kita agar kita hidup tertib dan teratur, mengikuti aturan. Sungguh indah. Orang yang mengikuti aturan pasti dia akan baik hidupnya. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti aturan pasti kacau. Sebagaimana di jalan ketika anak berkendara tidak mengikuti aturan, pasti yang terjadi adalah kekacauan. Dimanapun aturan dibuat supaya apa? Supaya hidup kita baik, supaya hidup kita teratur. Ini salah satu ajaran di dalam sholat, hidup tertib dan teratur. Hikmah sholat yang keenam adalah bersikap rendah hati. Anak-anak perhatikan, ketika orang sholat, siapapun dia, presiden, menteri, tentara, polisi, guru, rakyat kecil, orang kaya, orang miskin, semuanya ketika sujud dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat ini hartanya, kekayaannya, pangkat dan jabatannya. Allah melihat
pada ketakutan. Anak-anak perhatikan, orang-orang yang bersujud ini semuanya dari berbagai macam latar belakang. Ketika sujud ini, orang merendahkan dirinya di hadapan Allah Sang Pencipta. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan serta memujilah aku kepadanya. Dalam sholat setiap orang sama derajatnya. Artinya hidup harus rendah hati. Mengajarkan kita harus bersikap rendah hati. Yang harus kita tinggikan semuanya hanya Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh tinggi hati, menyombongkan diri ya. Apalagi menganggap orang lain remeh, rendah. Menganggap orang lain lebih rendah daripada kita ya. Karena sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka ajaran sholat mengajarkan kepada kita untuk bersikap apa? Rendah hati ya, tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian pelajaran atau hikmah sholat yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Perhatikan gerakan sholat yang terakhir ini. Ada salam ke kanan, ada salam ke kiri. Apa maknanya? Di samping ini adalah sebuah bagian dari tata cara sholat. Sesungguhnya ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Agar apa? Agar kita selalu menjadi orang yang selalu menyebarkan keselamatan, menyebarkan kebaikan, mendoakan orang di sekitar kita. Agar apa? Agar diberikan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat dan keberkahan dari Allah tercurah untuk kalian. Ini diantara hikmah sholat yang ketujuh. Maka orang yang sholat dia akan suka hidup damai, suka menyebarkan kedamaian dan keselamatan bagi sekitarnya. Bukan sebaliknya, malah suka bertengkar, malah suka berbuat kerusakan. Itu bukan ajaran di dalam sholat. Maka orang Islam, orang yang melaksanakan sholat, dia suka hidup damai, suka menyebarkan keselamatan dan kebaikan. Kemudian yang kedelapan, orang yang melaksanakan sholat, hatinya akan menjadi tenang dan tentram. Mengapa? Karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang yang sholat akan terhindar dari sikap gelisah, hatinya tenang dan hidupnya tentram. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Dan yang menjadikan hati tenang dan tentram sesungguhnya hanya ketika kita mengingat Allah. Allah, 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 Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang menjadikan kita hidup. Sehingga kita akan selalu menjadi orang yang mudah bersyukur. Akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Nah, kemudian pelajaran atau hikmah sholat yang ke-9 adalah membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Perhatikan sholat jamaah ini. Sholat berjamaah salah satu keutamaannya, salah satu hikmahnya adalah akan membina rasa kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Semua berada dalam satu jamaah ini. Yang kaya, yang miskin, tua, muda, semua profesi. Ketika dia sholat, dia sejajar di hadapan Allah. Yaitu sebagai apa? Sebagai makhluk, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang merasa tinggi di sini. Semuanya sama. Maka rasa persatuan, setiap hari ketemu saudaranya, sehingga terjalin silaturahmi, kebersamaan, persaudaraan, indahnya sekali ajaran sholat ini. Nah, itu anak-anakku di antara pelajaran di dalam ibadah sholat ya. Semoga kita bisa memetik pelajaran ini, semakin meyakini indahnya ibadah sholat dalam kehidupan kita ini.